Pekan ini sejumlah kegiatan telah dilakukan KPK, baik pencegahan, penindakan, dan kelembagaan. Berikut rangkumannya dalam KPK 24 jam. KPK menargetkan sinergi yang berlanjut dengan Kamar Dagang Indonesia atau Kadin. Harapannya tidak ada lagi pelaku usaha yang melakukan praktik korupsi dan dapat menjalankan bisnis yang baik dan bersih. Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar saat mengunjungi kantor Kadin dalam rangka pencegahan korupsi sektor swasta. Kunjungan KPK diterima langsung oleh Ketua Kadin Rosan P. Ruslaini dan Wakil Ketua Umum Hubungan Antar Lembaga Kadin Bambang Susatyo. KPK menghadiri rapat secara daring dengan Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk membahas pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah. Komite 1 DPD RI sepakat untuk terus melakukan pembinaan dan pendampingan pengalokasian dan penggunaan anggaran di pemerintah daerah sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi pada aparatur pemerintah daerah. KPK menyelenggarakan program pembekalan materi anti korupsi terhadap 25 orang warga binaan permasyarakatan atau WBP di Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin Bandung. Kegiatan penyuluhan bertema mengenal, menyadari, dan membangun diri untuk berperan serta dalam upaya pemberantasan korupsi ini berlangsung sejak pagi hingga pukul 3 sore. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua KPK Firly Bahuri, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana, Dirjen Permasyarakatan Kemenkumham Renhat Silitonga, serta Kepala Kanwil Kumham Jawa Barat beserta jajarannya. KPK berharap para WBP menjadi manusia baru, manusia yang hijrah untuk melakukan perbaikan guna ikut andil dalam mewujudkan tujuan negara yang bebas dari korupsi. Ada 3 kalimat kalau kita bicara tentang cinta, peduli, dan berbagi, serta titipan untuk rekan-rekan yang saat ini berada di lapas Sukamiskin, kita jangan pernah berhenti untuk saling mencinta. Karena kalau kita berhenti, maka tentu kita akan berhenti untuk peduli. Love ends when we stop caring. Dan cinta berhenti seketika kita berhenti untuk peduli. KPK menetapkan Bupati Bandung Barat periode 2018-2023 AUS sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19 pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2020. Dalam pengembangan perkara ini, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 30 orang saksi. Sebanyak 30 orang saksi tersebut diantaranya aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Bandung Barat serta beberapa pihak swasta lainnya. KPK menghentikan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi proses pemenuhan kewajiban pemegang saham BDNI selaku obligor BLBI kepada BPPN. 2 tersangka yang dihentikan penyidikannya adalah SJN, pemegang saham pengendali BDNI, dan ITN swasta. KPK menetapkan keduanya sebagai tersangka pada 13 Mei 2019. Penghentian penyidikan ini dilakukan atas dasar putusan Mahkamah Agung atas pengajuan upaya hukum kasasi terdakwa SAT kepada Mahkamah Agung. KPK telah mengajukan upaya peninjauan kembali atau PK, akan tetapi putusan MA atas kasasi terdakwa SAT menyatakan bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan. KPK menghentikan penyidikan sesuai dengan ketentuan pasal 40 Undang-Undang 19 tahun 2019. KPK berkesimpulan syarat adanya perbuatan penyelenggara negara dalam perkara tersebut tidak terpenuhi, sedangkan tersangka SN dan ISN berkapasitas sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan SAT selaku penyelenggara negara. Maka KPK memutuskan untuk menghentikan penyidikan perkara atas nama tersangka SN dan ISN tersebut. Demikian kami sampaikan, terima kasih.
Demikian kegiatan pencegahan, penindakan, dan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terangkum dalam KPK 24 jam. Salam anti korupsi.